Halo anak-anak, selamat bertemu lagi dengan pembelajaran matematika untuk penilaian akhir tahun pelajaran 2019-2020 ya, untuk matematika wajib kelas 11 baik IPS maupun IPA. Jangan lupa Putra Nirmala, be innovate for a better future. Nah, untuk pembelajaran atau tugas PAT, soalnya adalah tentang diferensial. Nah, kita persiapkan dulu yaitu persamaan kuadratnya ya. Persamaan kuadratnya Bapak pilih fungsi X itu adalah Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3. Nah, ini nanti kita akan faktorisasi ya. Langkah pertama adalah kita akan gambar itu kurvanya. Kita gambar kurvanya, itu kita pilih-pilih dulu ya. Kalau nanti dia memotong sumbu Y, itu nilai Y-nya berapa? Nah, memotong sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0 ya. Tadi X kuadrat kurang 4. X tambah 3 berarti X-nya 0, berarti 0 kuadrat kurang 4 kali 0 tambah 3, jadi Y-nya 3. Kemudian kita lihat, ini sumbu koordinat, kemudian Y-nya sama dengan 3, seperti itu. Kemudian langkah kedua, kita lihat untuk memotong sumbu X ya, Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini terjadi faktorisasi. Jadi X kuadrat kurang 4X tambah 3 sama dengan 0. X min 1 kali X min 3 sama dengan 0. Berarti X-nya 1 atau X sama dengan 3. Nah, di sini 1,0 dan 3,0. Selanjutnya adalah ini secara keseluruhan ya. Ini belum tergambar, ini baru titik-titiknya ini. Jadi memotong di sumbu Y, memotong di sumbu X. Nah, bagaimana penggunaan diferensial untuk kurva ini? Kita akan menghitung yaitu intervalnya, kapan dia naik, kapan dia turun, kapan terbawahnya atau tertingginya, nilai maksimum minimumnya. Nah, penggunaan diferensial di sini adalah untuk menentukan nilai turunan pertama dari fx. Jadi kalau di sini fx-nya adalah x kuadrat kurang 4x tambah 3, maka turunan pertamanya atau f-aksennya adalah 2-nya pindah ke depan, 2x. Sini x pangkat 1, 1 kali 4, 4, kemudian x pangkat 0. 1 ya, jadi 4 kali 1, 1, jadi 4, kemudian 3-nya diturunkan, jadi 0 ya, di sini f-aksen ini adalah 2x kurang 4. Nah, di sini sama dengan 0. Kita misalkan sama dengan 0, itu berarti 2x-nya sama dengan 4 ya. Berarti x-nya 2. Nah, gunanya untuk apa itu? Untuk menentukan kapan kurva itu naik dan kapan kurva itu turun. Ya. Nah, kita ambil garis bilangan yang sumbu x saja. Jadi x-nya sama dengan 2 ya. Nah, kapan dia turun? Turun kalau f-aksennya bernilai kurang dari 0 atau hasil f-aksennya negatif. Jadi 2x kurang 4 ini kurang dari 0. Berarti 2x-nya kurang dari 2 atau sebelah kiri dari x-nya 2. Itu dia akan turun. Nah, akan naik kalau f-aksennya lebih dari 0. Jadi 2x kurang 4 lebih dari 0 berarti x-nya lebih dari 2 atau sebelah kanan dari angka 2 di sumbu x. Kemudian untuk mencari nilai maksimum atau minimumnya, yaitu nilai stasionernya, tadi udah cari ya, f-aksen sama dengan 0. Berarti 2x kurang 4 sama dengan 0, berarti x-nya 2. Nah, nilai 2 ini dimasukkan ke persamaan kuadrat yang awal ya. Kalau x-nya 2 berarti y sama dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3, berapa y-nya? 2 kuadrat 4, 4 kali 2 8, berarti min 4x, berarti min 8 tambah 3. Hasilnya jadi negatif 1. Berarti titik stasionernya adalah
2,-1. Nah, kita lihat bentuk kurvanya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi tadi memotong sumbu Y di 3, memotong sumbu X di 1,0 dan 3,0, kemudian stasionernya 2,1. Ternyata ada di bawah ya. Sebelum 2 dia turun. Setelah 2 dia naik. Di 2 dia stasioner, ini terendah. Nanti kita punya kesimpulan seperti ini. Nah, lengkapnya. Dan dia letaknya di bawah dia minimum. Yang pertama adalah kurva Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 3 akan memotong di Y di titik 0,3. Memotong sumbu X di 1,0 dan 3,0. Fungsi itu akan turun untuk X kurang dari 2 dan akan naik untuk X lebih dari 2. Memiliki nilai stasionernya 2,-1. Titik stasionernya. Nah, kita lihat di sini kurvanya adalah terbuka ke atas, berarti nilai stasioner ini bersifat apa? Minimum. Ya, seperti itu. Nah, tugas yang harus Anda lakukan adalah seperti ini. Pertama, siapkanlah persamaan kuadrat. Anda tentukan sendiri atau boleh dari buku lain. Kedua, persamaan kuadrat tadi harus dapat difaktorkan di mana akar-akarnya berupa bilangan bulat. Jangan bentuknya akar atau pecahan. Jawaban itu berupa gambar, ya, gambar kurva tadi, dan kesimpulan yang terdiri dari 6 poin. Yang pertama, kurva itu memotong sumbu Y di mana, memotong sumbu X di mana, memotong sumbu fungsi itu akan turun pada interval berapa dan naik pada interval berapa, di mana titik stasionernya, terus bagaimana sifat stasionernya, minimum atau maksimum. Ya, kerjakan tugas ini secara mandiri, tidak berkelompok. Nanti harus dibuktikan dengan rekaman. Ya, waktu pengerjaannya adalah 90 menit terhitung dari saat Anda lihat video pembelajarannya. Saat siswa mengerjakan soal, harus direkam selama 3 menit. 3 menit aja cukup ya. Usahakan yang di tengah. Ya. Kemudian hasil pekerjaan yang udah selesai tadi difoto, diupload ke Edmodo atau kirim lewat WA juga boleh. Nah, gambar dibuat di atas kertas berpetak dengan menggunakan penggaris sebagai alat bantu. Ya, supaya gambarnya rapi. Jawaban ditulis pakai bolpen ya. Boleh kertas berpetak atau gambar tadi dipotong kemudian ditempel di kertas folio juga boleh. Nah, alat yang harus disediakan adalah kertas berpetak tadi untuk sebagai alas menggambar kurvanya, kemudian alat tulisnya berupa penggaris dan alat tulis lainnya. Ya, silakan coba dan semangat terus untuk belajar ya di masa PJJ ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati.